Pemirsa, Anda kembali di Anyus Pagi bersama saya Yasmin. Tadi ada rekan saya Camar Haenda. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tim kuasa hukum Saka Tatal membawa 13 bukti baru atau novum dalam sidang perdana peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Ya, sidang akan dilanjutkan 26 Juli dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Dalam sidang, Saka Tatal memohon agar nama baiknya dipulihkan. Sebab kuasa hukum menyebut, Saka Tatal tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum pun menyampaikan sejumlah alat bukti baru, salah satunya terkait penghapusan 2 buronan dalam kasus Vina. Dihapusnya DPO artinya perbuatan pasal 340 KUHP tidak pernah ada. Novum ini diketahui oleh Saudara Selis pada bulan Mei 2024. Dalam sidang perdana peninjauan kembali, tim kuasa hukum menyampaikan 13 novum. Sidang akan dilanjutkan pada Jumat 28 Juli 2024. Dalam kesimpulan permohonan yang dibacakan kuasa hukum Saka Tatal, disebutkan bahwa nama Saka Tatal harus direhabilitasi. Selain itu, sejumlah saksi juga diminta agar dihadirkan di persidangan, diantaranya Susno Duaji dan Ogroeseno. Kesimpulan, adapun kesimpulan pada permohonan peninjauan kembali terdakwa Saka Tatal bin Bagja adalah sebagai berikut. 1. Bahwa dengan bukti baru novum tersebut yang belum pernah diajukan pada waktu persidangan, hilangnya nyawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. 2. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak sama sekali menggunakan ajaran kausalitas hukum pidana untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Jaksa dan hakim tidak memisahkan secara tegas perbuatan Saka Tatal bin Bagja dengan terdakwa 5 orang dewasa berdasarkan fakta hukum. Saka Tatal bin Bagja tidak ikut terlibat pada pengeroyokan di tempat kejadian peristiwa di showroom mobil dekat SMP 11 di Jalan Perjuangan, Gang Situnggal, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, bertempat di sebuah tanah kosong. 3. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak menerapkan diversi pada sistem peradilan pidana anak Saka Tatal bin Bagja sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak, sehingga jaksa penuntut umum mengabaikan perintah undang-undang yang melanggar hukum acara pidana anak. 4. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo telah keliru dalam menerapkan hukum dan keliru yang nyata dalam memutus anak Saka Tatal dengan menghukum menggunakan pasal 340 KUHP. Pemirsa, pihak Saka Tatal mengaku memiliki novum atau bukti baru untuk menghadapi sidang PK. Ya, bukti baru ini diyakini tim kuasa hukum Saka Tatal akan menjadi pertimbangan hakim dalam membebaskan Saka Tatal dari keterlibatan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan berikut sejumlah bukti baru yang dimiliki tim kuasa hukum Saka Tatal. Ya, tidak ada luka tusuk pada jenazah Eki, yakni foto pada jasad Eki tidak menunjukkan adanya bekas luka tusuk akibat samurai atau benda tajam lain. Bukti tersebut berdasarkan hasil visum dan juga otopsi terhadap jasad Eki.
luka sabetan di muka Vina akibat DPO Andi. Foto jasad Vina menjelaskan jika luka di wajah Vina akibat sabetan samurai oleh salah satu DPO atas nama Andi, sehingga hal ini membuktikan Saka Tatal tidak terkait atas kematian Vina. Hasil visum Vina. Dari hasil visum, Vina menunjukkan adanya pendarahan di hidung Vina. Ditemukan serpihan daging di baut penopang lampu jalan. Bukti tersebut sesuai dengan hasil visum yang menjelaskan adanya luka di tungkai Vina. Di mana hal ini menjelaskan bahwa pada tungkai bawah kanan sisi depan pada tubuh Vina terdapat luka terbuka 15 kali 1 cm dan juga dalam 4 cm yang menyebabkan pendarahan aktif. Hal ini bertentangan dengan pertimbangan hakim dalam perkara Aqua. Di mana terdapat bekas goresan akibat gesekan dengan badan jalan. Bukti ini meyakinkan kuasa hukum jika peristiwa tersebut merupakan peristiwa kecelakaan. Rekaman Liga Akbar berupa flash disk yang berisi file rekaman kesaksian Liga Akbar, di mana Liga Akbar mengaku kesaksian dalam persidangan merupakan perintah dari Kapolsek Kepetakan yang sekaligus merupakan ayah Eki Ibtu Rudiana. Tidak menerapkan scientific crime investigation. Berdasarkan keterangan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, menyebut penanganan kasus tewasnya Vina dan Eki tidak menerapkan scientific crime investigation. Pemirsa, selain Saka Tatal, salah satu narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Rivaldi, akan mengajukan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Hal tersebut disampaikan tim kuasa hukum terpidana Rivaldi. Kuasa hukum Rivaldi, salah satu tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Rivaldi merupakan terpidana yang dihukum seumur hidup. Dalam pengajuan peninjauan kembali, tim kuasa hukum terpidana meyakini bahwa Rivaldi bukan merupakan tersangka serta bernama Andika. Untuk pengajuan PK-nya Rivaldi sudah kami siapkan, lebih kepada penamaan ya, dalam artian dari awal kita sidang, dari eksepsi, pembelaan dan segala macam banding maupun kasasi, kami tetap pada pedoman bahwa Rivaldi bukan tidak bisa disangkutkan dalam kasus Vina. Kenapa? Karena dalam BAP yang diberikan oleh Rudiana maupun saksi mahkota yang 6 lainnya itu selalu menyebutkan nama Andika. Rivaldi bukanlah Andika. Pada saat persidangan awal itu kan selalu semuanya mengikuti BAP. Berarti kalau semuanya beralasan dari BAP bahwa si Rivaldi bukanlah Andika. Kuasa hukum Rivaldi juga akan mengajukan novum baru terkait penyamaan nama dari Rivaldi dengan Andika. Rencana pengajuan PK Rivaldi di Pengadilan Negeri Kota Cirebon ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Pihaknya yakin bahwa Rivaldi tidak ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Dede, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, membeberkan skenario kesaksian palsu yang diatur oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Sebelumnya dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono, salah satu saksi Liga Akbar juga mengaku memberikan kesaksian pada tahun 2016 atas arahan ARP dan Ibtu Rudiana. Ditelepon oleh ayah, kamu diajak ke kantor polisi. Ya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak, saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh saya nggak pernah nanya Pak, cuma nggak nanya Pak. Oh diajak aja. Oh kalau antar saya ke kantor polisi gitu. Ya. Oke, setelah saya kantor polisi, ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan Pak. Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal.
Oh, itu kata AF. Iya. Ya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju Baju preman sih Pak. Baju biasa. dan polisi? Apa? Dikenalkan sama AF siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama AF. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Kasih tahu Rudiana, AF. ini Pak Rudiana. apa lagi? Bapaknya Eki. AF. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak, dia Oh, polisi. Ini polisi gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu intel narkoba katanya Pak. Oh, tentang narkoba katanya. Diberitahu gitu ya. Diberitahu. Nah, lantas apa kata AF kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadiin saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata F, Rudiana, ya bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang Pak. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh AF dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. AF ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? AF ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Nah, Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. oh dikasih tahu. Dikasih tahu. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Iya. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana. Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong, nggak bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput, Pak, di rumah. Nah, terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu, saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih. Oh, ntar kamu ngaku kalau kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya, begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai, Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga. Dibantu. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum Ibtu Rudiana menolak segala tudingan keterlibatan kliennya pada pembunuhan Vina dan juga Eki. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki sekaligus terlapor dalam kasus Vina, menunjuk Elza Syarif, Fitra Romadoni dan juga Perkumpulan Penasihat Hukum Indonesia sebagai kuasa hukumnya.
Serangan balik disiapkan oleh Ibtu Rudiana dan juga kuasa hukum untuk menanggapi tudingan yang selama ini menyasar kepada dirinya. Tim kuasa hukum menilai selama ini pemberitaan dan tudingan terkait keterlibatan Ibtu Rudiana terkait penangkapan para terpidana kasus kematian Vina dan Eki adalah hoax. Kuasa hukum akan melaporkan dan juga mengejar saksi kunci kasus Vina yang dinilai mencoreng nama Ibtu Rudiana. Karena selama ini kan sudah giliran mereka untuk hantam sini, hantam sana. Wajar dong, gantian kita kan gitu. Sudah cukup saya kira dikasih kesempatan mereka selama ini. Ya, ingat, ya, kita akan kejar siapapun itu. Karena sudah cukup menurut kami mereka melakukan tindakan-tindakan atau framing-framing yang jahat. Sekarang Pemirsa, wujudkan SDM Tangsel yang unggul di era digital. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar pelatihan video kreatif kepada Karang Taruna Sekelurahan Setu. Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus melakukan berbagai upaya mencetak sumber daya manusia atau SDM unggul dan berdaya saing di berbagai bidang. Salah satunya bidang teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, Pemkot Kota Tangerang Selatan menggelar pelatihan video digital kreatif kepada Karang Taruna Sekelurahan Setu pada Selasa kemarin dan dibuka langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Dafni di Aula Kelurahan Setu. Benyamin menjelaskan bahwa di era digital saat ini kebutuhan akan kemampuan membuat suatu karya melalui video sangatlah dibutuhkan. Apalagi di dunia kerja saat ini, kemampuan tersebut menjadi sangat penting dalam bersaing di era digital. Karena digitalisasi ini, penggunaan IT, kemajuan teknologi ini adalah peradaban saat ini, maka generasi muda jangan ketinggalan. Tapi pahami juga bukan saja faktor-faktor positifnya, pahami juga faktor-faktor yang akan memancing atau faktor negatifnya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kan kita tahu dalam dunia digital saat ini kejahatan juga bisa dari sana gitu. Tapi pahami dua sisi dari dunia digital ini. Dalam hal ini Benyamin mengaku bangga apalagi pelatihan ini merupakan usulan langsung dari para pemuda di Kelurahan Setu melalui Musyawarah Perencanaan atau Musrenbang. Ia berharap dengan adanya pelatihan ini mampu menambah kemampuan para pemuda dalam keterampilan digital demi mewujudkan SDM Tangsel yang unggul di era digital. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Dukung kreativitas anak muda di dunia fashion, ajang lomba mencari dan juga mengembangkan bakat seorang model diadakan di Bumi Serambi, Mekah. Pemirsa, Grand Final Amanah Youth Top Model 2024 digelar di Auditorium Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Kota Banda Aceh. Setelah melewati proses seleksi selama masa karantina, para juri dan juga mentor memilih sebanyak 25 finalis yang terdiri dari 10 finalis laki-laki dan juga 15 finalis perempuan yang mewakili berbagai daerah di Provinsi Aceh. Para finalis tampil penuh percaya diri di atas catwalk mengenakan busana karya para desainer lokal yang mencerminkan unsur-unsur budaya Aceh. Untuk kategori pria, posisi pertama dalam ajang ini diraih Ibnu Nushi asal Aceh Besar. Sedangkan kategori wanitanya diraih Syafira Mustakila asal Aceh. Luar biasa, Pemirsa, sumber daya alam Indonesia sangat kaya, namun belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal karena faktor sumber daya manusia. Menuju Indonesia Emas ke depan, Komite Nasional Pemuda Indonesia bertekad membantu pemerintah dengan menciptakan aktivispreneur. Menggabungkan sisi aktivis dengan entrepreneur, hal ini disampaikan dalam perayaan hari lahirnya ke-51 di Jakarta. Sumber daya alam Indonesia seperti nikel, tembaga, timah, batu bara, dan juga kekayaan laut sangat melimpah. Namun masih belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Masih rendahnya sumber daya manusia di Indonesia berdampak pada terjadinya kesenjangan ekonomi di Indonesia.
Average IQ kita 78,49, bahkan di bawah negara-negara tetangga kita. Gak usah bicara Singapura yang 101 ke atas average-nya ya. Di kita masih 78,49. Nah ini yang betul-betul kita akan dorong supaya kita kawal bersama program peningkatan dari SDM.